Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur kita di surat Al-Buruj, surat ke-85 yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Terakhir sampai ayat ke berapa, Pak? Ada yang masih ingat? Kalau saya tidak salah ingat terakhir sampai ayat ke-9 ya. Ayat ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Nah, mengulang sebelum kita lanjut di bagian terakhir dari surat Al-Buruj, mengingatkan kembali Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini bersumpah dengan langit dan gugusan bintang-bintang. Allah juga bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Hari di mana nanti orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mereka tidak bertaubat kepada Allah akan merasakan penyesalan yang tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Di mana mereka-mereka yang dulu mendustakan Allah di dunia akan apa yang Allah ancamkan kepada mereka, mereka akan mendapatinya. Hari di mana yang dijanjikan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang sewenang-wenang, yang merasa kuat, yang seakan-akan Tuhan pun tidak mampu mengalahkan dirinya, hari itu penyesalan terlihat jelas di raut wajah mereka. Tapi kesempatan untuk kembali sudah tidak ada. Dan semburat kegembiraan di hari itu terlihat jelas di wajah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat kebenaran apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka lihat pada hari itu melebihi apa yang mereka bayangkan. Wa syahidu wa masyhud. Allah bersumpah juga dengan yang menyaksikan, yang disaksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Buruj ini adalah tasbitul mu'minin bidzikri yaumil qiyamah. Salah satu faedah atau salah satu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan dalam surat Al-Buruj adalah tasbit, mengokohkan, memantapkan orang-orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kiamat, bahwa kelelahannya, keletihannya, tantangan yang mereka dapati di dunia itu nanti akan membuahkan hasil kebaikan pada hari kiamat. Tasbitul mu'minin, mengokohkan orang-orang beriman, mengokohkan keimanannya, mengokohkan keyakinannya. Dan juga wa tasliyah, surat Al-Buruj ini juga menjadikan hiburan bagi orang-orang beriman, di mana pada saat itu di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendapatkan tekanan yang sedemikian luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka sebenarnya keluarga sendiri, sudah saling kenal, tapi karena bukan ketidaksukaan secara pribadi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih karena ketidaksukaan, kebencian dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ragam kekhawatiran yang mereka rasakan kalau nanti ini Muhammad dengan ajarannya, apa-apa yang mereka dapati selama ini akan hilang. Maka ayat ini memberikan tasliyah, hiburan, bahwa apa yang mereka rasakan, yang dirasakan Nabi dan dirasakan oleh para sahabatnya, orang-orang mukmin awal itu,
mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, itu pun dulu juga dirasakan oleh orang-orang beriman sebelum mereka. Bahwa penderitaan itu, bahwa tekanan itu, siksaan itu mereka nggak sendirian. Pendahulu mereka yang berada dalam iman pun merasakan yang sama. Yang terdekat adalah kisah Ashabul Ukhdud ini. Yang jauh lagi nanti di penutup surat Al-Buruj Allah sebutkan. Jauh sebelum Ashabul Ukhdud ada kisah Fir'aun, ada kisah kaum Samud, kaum Ad gitu. Yang juga mereka dengan semua kekuatannya, dengan semua keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka ingkar durhaka kepada Allah, Allah binasakan mereka. Apalagi yang lebih lemah dari itu. Maka ini menjadi tasliyah bahwa yang dihadapi orang mukmin sepanjang zaman memang sedemikian. Tabiat sunatullah, ketetapan Allah untuk orang-orang beriman ya sedemikian. Sesuai dengan ujian pada zamannya itu. Kita pun demikian akan merasakan dengan keimanan yang kita jalani, pasti juga akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sekaligus tahdidan lil kuffar, ancaman peringatan bagi orang kafir agar mereka berhenti dari kekufurannya. Bahwa siksaan yang mereka timpakan kepada orang mukmin itu belum seberapa dibanding nanti siksaan yang mereka dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus ancaman mengingatkan kezaliman, kesewenang-wenangan yang kalian lakukan kepada orang-orang mukmin dalam memusuhi Islam, memusuhi orang bermukmin, kemudian menimpakan sekian banyak siksaan dan ancaman, itu belum seberapa dibandingkan nanti siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar mereka kembali lagi menjadi hamba Allah yang taat. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Buruj memberikan ancaman kepada orang-orang kafir kalau mereka masih terus dalam kekufurannya, tidak mau kembali kepada iman, dan masih terus mereka menyakiti, kemudian mengganggu orang-orang mukmin secara khusus. Di situ ada ancaman dari Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hari. Kalau dulu mereka pernah memukul orang mukmin, pukulan Allah lebih keras daripada pukulan mereka. Kalau dulu mereka pernah menganiaya orang mukmin, aniaya Allah lebih keras kalau mereka nggak mau kembali bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala punya kemahakuasaan itu. Allah mampu dengan itu semuanya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, yang pertama tadi mengokohkan orang-orang mukmin dan Allah menceritakan tentang hari kiamat agar mereka teguh dengan keimanannya, juga hiburan untuk orang-orang mukmin sekaligus ancaman bagi orang kafir. Yang kedua adalah ahammiyatu tarbiyatil abna tarbiyatan salimah. Pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak keturunan kita, generasi kaum muslimin. Sebagaimana dikisahkan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini pemuda, remaja, yang mana setiap raja-raja yang tidak beriman kepada Allah itu selalu punya tukang sihir. Pasti punya tukang sihirnya, yang untuk membenarkan, melegalisasi kebatilan-kebatilan, kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Selalu ada itu. Itu penasihatnya dari tukang sihir, termasuk penguasa Najran pada hari itu, pada saat itu. Punya tukang sihirnya udah tua. Dan tukang sihirnya minta, aku harus ada generasi pelanjut, harus ada yang lanjutin. Kebatilan pun juga demikian, mereka mendidik generasi agar bisa melanjutkan kebatilannya. Maka dicarilah seorang remaja, pemuda yang nanti bisa melanjutkan. Maka terpilihlah pemuda ini. Tapi biiznillah, dengan izin Allah,
Saat dia belajar dengan tukang sihir itu, dia ketemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah, orang beriman yang bersembunyi di goa, yang dia tertarik dengan bacaan-bacaan yang dibaca. Akhirnya dia belajar, dan Allah Subhanahu wa taala membimbingnya mendapatkan hidayah. Maka di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, pentingnya kita untuk terus mendidik anak-anak generasi kita dengan didikan yang baik, sampai kemudian mereka punya peran dan berkontribusi dalam kehidupan ini, sehingga mereka siap mengorbankan jiwa raganya, hartanya untuk kejayaan Islam, untuk kemuliaan Islam. Sehingga kemudian pemuda ini dia rela mengorbankan dirinya untuk keimanan kaumnya pada saat itu. Sehingga ketika dibawa ke laut nggak mati, dibawa ke gunung nggak mati, balik lagi, dia tawarkan, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, siapkan, kumpulkan semua penduduk negeri ini, kumpulkan semuanya, kemudian pancang diriku, dan saat kau melepaskan anak panah, kemudian panahlah di dahiku ini, dan saat melepaskan anak panah itu ucapkanlah Bismillahi wa Rabbul Ghulam, dengan nama Allah, Robnya pemuda ini. Rakyatnya dengar semua, dan ketika mendengar ucapan itu, rakyatnya yakin rajanya sudah beriman. Maka kemudian mereka mengatakan, amanna bi Rabbil Ghulam, kami semuanya beriman dengan Robnya pemuda itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebingungan rajanya, sehingga kemudian berbagai macam intimidasi dilakukan, berbagai macam, sampai terakhir tidak ada jalan yang bisa mereka menghentikan aliran keimanan itu, arus keimanan itu. Mereka membuat parit yang kemudian dibakar api di dalamnya, yang tidak mau kembali murtad dimasukkan satu persatu. Itu diawali dari apa? Gerakan itu diawali dari sang pemuda tadi. Maka Bapak Ibu Saudara rahmati Allah, penting mengajarkan anak-anak kita tidak hanya mengenal dunianya, tapi juga mengenal agamanya dan peran yang nanti mereka akan pikul di kehidupan ini. Maka selipkan dalam doa-doa kita, Allahumma shlih abna'ana wa abna'al muslimin. Ya Allah, solehkan anak-anak kami dan anak-anak kaum muslimin. Tumbuhkan mereka ya Allah dalam pertumbuhan yang baik. Dekatkan mereka kepada kebaikan dan orang-orang baik, jauhkan mereka dari keburukan dan orang-orang yang buruk. Karena mereka lah yang akan membawa panji-panji Islam ini. Mereka lah yang menjadi terdepan dalam membela kebaikan dan kebenaran. Maka dari kisah Ashabul Ukhdud ini, Bapak Ibu Saudara rahmati Allah, pentingnya kita untuk memberikan tarbiyah, pembinaan, pendidikan yang benar, pendidikan yang Islami kepada anak-anak kita. Kenalkan mereka, wakafkan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka lahir dari kita, tapi adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka wakafkan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu istrinya Imran saat diberikan keturunan, dia wakafkan anak keturunan. Kalau nanti punya anak, saya akan wakafkan mereka, wakafkan dia untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Kemudian lahirlah ibunda Maryam. Niatkan mereka, panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi pelanjut kebaikan-kebaikan kita. Mereka menjadi pemanjang sujud-sujud kita. Mereka yang akan terus melanjutkan gitu kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang-orang tua mereka, dan menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang dulu belum sempat dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mereka memiliki peran, mereka bisa berperan, berkontribusi di tengah kehidupan ini untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara rahmati Allah, kemudian pelajaran yang berikutnya, wujudu atba'i lil hukamiz zalimin fi kulli zaman. Bahwa setiap pemimpin atau penguasa yang zalim setiap zaman itu pasti ada pengikutnya. Pasti ada pendukungnya. Itu sudah sunatullah. Gitu.
Yang baik ada pengikutnya, yang tidak baik juga ada pengikutnya. Kadang kan manusia berandai-andai gitu. Kenapa nggak Allah buat baik semuanya? Ya kalau dibuat baik semuanya, ya nggak akan bisa dibedakan antara emas dan besi. Emas itu semakin dibakar tetap emas. Kalau besi dibakar mencair. Ujian demikian. Gitu. Kalau emas dimanapun nggak akan berubah. Tapi kalau besi dipanaskan dia meleleh, dibiarkan dia berkarat. Maka dalam kehidupan Allah berikan sedemikian. Akan terus ada pengikut-pengikut bagi pemimpin-pemimpin yang zalim setiap zaman. Demikian pula juga ada pengikut-pengikut pemimpin yang adil di setiap zamannya. Dan ini akan selalu ada. Firaun dengan pengikutnya ada. Termasuk pemimpin penguasa Najran pada saat itu yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan juga, sebagaimana Firaun. Dia juga pengikutnya, punya tukang sihirnya juga. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, daruratu at-ta'alluq billahi wahdah. Maka di sini kita diajarkan untuk terus menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan siqah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan sebenarnya kepada Allah sambil melakukan sebab-sebab yang memungkinkan. Tapi semuanya disandarkan kepada Allah. Allahumma aslih li kulla sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua urusan-urusanku ini dan jangan engkau sekali-kali menyerahkan urusan itu kepada diriku sedetik pun. Karena diri kita ini enggak bisa memperbaiki apapun. Yang bisa memperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mensolehkan anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan, ya Allah, aku tidak mampu didiklah mereka dengan didikan yang baik. Dan tentu min asbabi ijabatid doa, di antara sebab doa dijabah ketika kita minta, kemudian sikap yang muncul dalam diri kita sesuai dengan zat yang kita minta. Kita minta anak kita disolehkan, anak kita rajin sholat, tapi kita nggak sholat. Kita minta nanti dalam kehidupannya anak kita dikaruniai Allah rezeki yang halal, rezeki yang baik, dia jauh dari keburukan. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak menunaikan itu, ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk terus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan siqah keyakinan kita kepada Allah dan tawakal dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian pelajaran yang berikutnya dari ayat yang sudah kita bahas, tashihul mafahim fi nufusil muslimin bi annal intisara laisa mujarratus salama fil badan aw hifdzul mal, yaitu meluruskan pemahaman di tengah orang-orang mukmin bahwa kemenangan itu, bahwa yang dimaksud dengan kemenangan itu bukan sekedar badan ini selamat, harta kita terjaga, bukan itu. Hakikat kemenangan di dalam Islam bukan hanya itu. Walakinnahu an ya'isha wa yamuta alal Islam. Tapi kemenangan yang sejati itu saat orang hidup mati berada di atas Islam. Itulah kemenangan. Maka orang-orang mukmin itu ada ungkapan iskariman au mut syahidan, hiduplah dengan kehidupan yang mulia dan matilah, meninggallah dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Bahwa hakikat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang beriman yang perlu difahami oleh orang-orang mukmin itu bukan kemudian kita selamat, badan kita, kemudian harta yang kita miliki terjaga, bukan itu saja.
Karena dalam perjalanan kebenaran ini, dalam perjalanan kebaikan ini, banyak orang-orang yang tidak menikmati hasil dari perjuangan, tapi mereka menjadi batu bata pertama. Sahabat Yasir menjadi syahid pertama. Yang syahid, yang terbunuh di tangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Istrinya Sumayyah pun demikian. Belum pernah merasakan kemenangan, belum merasakan kemenangan Islam. Islam masih sedemikian, masih belum dikenal dimanapun. Tidak merasakan itu. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, saat dalam kesendiriannya, saat beliau berpuasa sunnah kemudian dihidangkan makanan untuk berbukanya, dia teringat sahabat-sahabatnya yang lalu. Kemudian dia mengatakan, diriwayatkan sahabat yang lain, gitu, sungguh Mus'ab bin Umair itu lebih baik dari diriku, dan dia sudah lebih dahulu wafat meninggalkan diriku. Tapi saat syahidnya, untuk nyari kain menutupi kakinya atau kepalanya itu nggak didapat. Kalau kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kalau kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan. Dan kemudian ditutupi kepalanya, kakinya sisanya ditutupi dengan ranting-ranting yang kering. Dia menangis, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Duta Islam pertama yang kemudian menjadikan Madinah bersinar saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali di situ sudah ada sinar iman. Karena dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair yang diutus Nabi sebelum Nabi hijrah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas teringat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau teringat, Hamzah lebih baik dari diriku. Kecintaannya kepada Rasulullah lebih dari kecintaan diriku kepada Nabi. Gitu. Tapi dia udah lebih dahulu syahid di jalan Allah, dan saat syahidnya dadanya dibelah, jantungnya diambil, kemudian dikunyah oleh orang kafir. Dia menangis. Gitu. Sedangkan diriku, kata sahabat Sa'ad, sedangkan diriku saat ini merasakan semua kenikmatan yang Allah berikan, mendapati ini semuanya. Kemudian aku khawatir bahwa apa yang aku rasakan ini adalah kenikmatan yang dipercepat oleh Allah, sehingga nanti aku di akhirat gak dapat apa-apa. Nangis semalaman gak jadi makan. Sampai sini kan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu mubasyiruna bil jannah, di antara sahabat yang sudah dikasih kabar gembira masuk surga. Tapi sedemikian, dia menata hatinya dengan semua kenikmatan yang dirasakan itu. Ada khawatiran jangan-jangan ini kenikmatan yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat gak dapat. Maka hakikatul intisar, hakikat kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan orang mukmin, bukannya sebatas badan kita sehat, badan kita selamat, nyawa kita terjaga, harta kita terjaga, bukan itu saja. Tapi saat seseorang itu hidup dan saat meninggalnya nanti dia menepati dalam Islam, dalam keadaan iman. Maka ada sahabat Nabi SAW yang merindukan setiap kali dia mau berangkat jihad itu doanya, ya Allah wafatkan diriku di medan perang. Tapi Allah nggak takdirkan, dan takdirnya meninggalnya di atas pembaringan. Dia menangis dan mengadu kepada Allah, ya Rabb, bukan kematian seperti ini aku inginkan. Sahabat menyaksikan tidak ada jarak antara kulit yang ada di tubuhnya itu, sayatan pedang, tusukan panah, tombak itu, sampai nggak ada jaraknya. Kalau kita ibaratkan sekarang tato, tatonya bukan tato buatan, gitu. Memang tatonya itu luka perang, sampai satu dengan yang lain itu nggak ada jarak. Karena sahabat nggak ada yang kebal, gitu. Ketusuk ya berdarah, gitu. Kena anak panah juga nancep. Dia menangis. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Khalid, Nabi SAW menyampaikan, dimanapun Khalid wafat, dia syahid.
Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merindukan enggak? Tidak. Tapi Nabi memberikan gambaran Khalid meninggalnya dimanapun dia syahid. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Ashabul Uhdud ini gitu, walaupun kemudian akhirnya mereka dibakar hidup-hidup, mereka itulah yang menang. Bukan yang duduk melihat-lihat kemudian tertawa-tawa gitu, sudah hilang sisi kemanusiaannya gitu. Membakar yang sejenisnya tanpa ada rasa apa Pak? Rasa iba dan yang lain gitu. Sudah dicabut oleh Allah demikian. Walaupun kemudian mereka Ashabul Uhdud dan mereka yang beriman pada saat itu ujungnya mereka dibakar hidup-hidup, mereka inilah yang hakikatnya menang. Mereka yang menang karena mereka menepati janji Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam iman, saat wafatnya dalam keadaan iman. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun demikian gitu, kekejaman mereka, Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Allah enggak pernah menutup pintu taubat gitu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adabu jahannam. Ancaman adab jahanam itu diberikan kalau mereka enggak mau taubat. Kebayang Pak, betapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyakiti, membunuh orang-orang yang dicintai, hamba-hamba yang dicintai Allah, wali-wali Allah. Tapi Allah masih kasih kesempatan, kalau kalian mau tobat aku ampuni. Demikian kemurahan gitu. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, menyakiti orang mukmin baik laki-laki ataukah perempuan, kemudian mereka sebelum meninggalnya bertaubat, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan, aku ampuni. Tapi kalau nggak mau taubat, falahum adabu jahannam walahum adabul hari. Maka untuk mereka adab jahannam dan untuk mereka azab yang membakar. Dan azab Allah lebih daripada azab yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini Bapak Ibu Saudara rahmati Allah. Maka pelajaran yang terakhir dari bagian yang kemarin, tasyabuhul kufar fi kulli zamanin wa makan. Bahwa perilaku kekufuran itu selalu ada kesamaan dimanapun dan kapanpun. Selalu ada kemiripan. Kenapa? Karena al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Dimanapun selalu ada kemiripan. Walaupun pelakunya berbeda. Pelakunya beda tapi kufurnya sama, ada kemiripannya. Kesewenang-wenangannya juga sama. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan di bagian yang kedua dari ayat yang 11, yaitu imbalan balasan untuk orang-orang yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilu as-solihat, dan mereka beramal soleh, lahum, untuk mereka, jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Dalika, yang demikian itulah, al-fawzul kabir, keberuntungan yang besar. Surga itulah keberuntungan yang besar. Maka Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi pegang pundaknya, kemudian Nabi katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah bin Umar,
jadikanlah dirimu di dunia ini seperti gharibun, orang asing. Yaitu orang yang tinggal di satu tempat tapi tidak untuk selamanya. Nah, kita ini tinggal di dunia ini seperti orang asing. Tinggallah di dunia seperti orang asing, menempati tapi tidak untuk tinggal selama-lamanya, sekedar mampir. Jangan sampai terperdaya, karena memang tinggalnya orang mukmin enggak di sini. Rumahnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti musafir. Kayak misalnya kita Pak pulang kampung, Pak. Kita pulang, ada yang mau ke Jawa Timur, ada ke Jawa Tengah, ada ke Jogja. Kemudian istirahat di rest area. Di rest area ditulis, silakan istirahat sepuasnya, mau menginap sepuasnya gratis, makan apa saja gratis, fasilitasnya bintang 7 gitu kan. Ya, fasilitasnya bintang 7 gitu. Sepuasnya, Pak. Mau di situ terus atau tetap pulang kampung, Pak? Padahal di kampung nggak ada bintang 7, Pak. Gitu. Padahal di kampung fasilitasnya nggak seperti itu. Mau tetap pulang kampung atau udah nggak usah jadi pulang kampung, udah nginep aja di sini sepuasnya. Ada nggak Pak yang orang kayak gitu, Pak, musafir, Pak? Nggak ada. Pasti dia ingin pulang kampung. Dan orang-orang beriman demikian diingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini jadilah seperti orang asing, pekerja asing. Memang dia tinggal di situ, tapi bukan tempat tinggal yang dia tuju. Suatu saat dia ingin kembali lagi ke kampung halamannya. Atau seorang musafir, walaupun begitu banyak fasilitas diberikan, semua pernak-perniknya diberikan, tidak mengalihkan dari tujuan utamanya, yaitu pulang kampung. Ini yang dimuliakan Allah. Maka Allah gambarkan orang-orang mukmin dan yang beramal soleh, untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kebayang gak, Pak? Taman. Surga itu kan bahasa kitanya itu taman, yang indah. Orang yang sumpek jadi lapang, orang yang sedih jadi gembira. Itu taman, masuk itu. Kemudian Bapak masuk di taman, kemudian mengalir dari bawahnya banyak sungai, Pak. Pernah ngeliat gak gitu, Pak? Kalau kita ngebayangin, kebayang gak, Pak? Kita ngebayangin ya sebatas ilmu yang kita punya. Dan itu yang Allah janjikan. Dan itulah kemenangan yang besar. Dapat itu udah kemenangan yang besar. Bagaimana bisa ini disebut kemenangan yang besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan orang yang paling banyak menerima nikmat dari penghuni dunia. Orang yang paling hebat, orang yang paling kaya nomor 1. Tapi dia di akhiratnya penghuni neraka. Akan didatangkan pada saat itu. Pokoknya nggak ada kurangnya saat di dunia. Apa yang jadi keinginannya ada gitu. Rumahnya berlapis emas, pokoknya orang lain nggak ada yang punya. Cuma dia doang yang punya. Tapi dia min ahlin nar, penghuni neraka. Fayusbagu fil nari sibghatan. Lalu dia di akhirat dicelup, dicelupin ke neraka, cuma sekali celupan, Pak, gitu. Mungkin diangkat malaikat Zabaniyah, plung, tarik lagi gitu. Summa yuqalu gitu. Dimasukin kemudian ditarik lagi, habis itu ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattun, wahai manusia, gitu. Apakah kamu pernah merasakan, pernah melihat kebaikan? Hal marrobika na'imun qattun, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Lalu orang itu mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah, demi engkau ya Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan. Itu baru cuma sekali
celupin. Padahal di dunianya number one. Nggak ada yang ngalahin. Cuma sekali dicelupin, kemudian ditanya, pernah ngerasain seneng nggak? Pernah ngerasakan nikmat nggak? Enggak. Padahal di dunia ngerasa paling berkuasa gitu. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya. Lalu di hari itu juga didatangkan manusia yang paling menderita di dunia. Tapi dia termasuk ahlu surga, termasuk penghuni surga. Fayus bagus sibghatan fil jannah. Lalu dia dimasukkan ke surga. Habis itu dikeluarin lagi, celupin gitu kan, sebentar gitu, masukkan ke surga. Lalu dia ditanya, ya bna Adam, hal ra'aita busan qad? Kamu pernah merasakan penderitaan belum? Apakah kamu pernah merasakan kesulitan? Dia mengatakan, wallahi ya Allah, demi engkau, aku belum pernah merasakan. Semua penderitaannya hilang. Kebayang nggak Pak nikmatnya surga? Kebayang nggak Pak pedihnya neraka? Orang yang merasakan sedemikian, merasakan kepedihan sampai lupa semua kesenangannya. Orang yang paling menderita begitu dimasukkan ke surga sampai lupa semua penderitaannya. Maka nggak ada yang bisa membayangkan kenikmatan Allah yang sedemikian. Nah maka inilah yang disebut dalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jangan sampai tergadaikan dengan kesenangan sesaat. Jangan sampai tergadaikan karena keengganan kita untuk berlelah-lelah sebentar. Ayo menekan Allah. Gitu. Kita berlelah-lelah sholat itu nggak lama Pak, untuk kenikmatan yang abadi. Gitu. Kita nggak lama untuk menahan sedikit nafsu kita, syahwat kita, godaan syaitan. Nahan sebentar gitu untuk kesenangan abadi. Maka ada kalimat hikmah. Tidak perlu kehilangan nikmat untuk merasakan nilainya. Jadi nggak perlu sakit dulu itu untuk tahu kalau sehat itu nilainya mahal. Karena contohnya sudah banyak. Gitu. Nggak perlu kehilangan nikmat gitu, agar kita tahu besarnya nikmat itu. Dan juga tidak perlu mencoba maksiat agar kita tahu kehinaannya. Karena contohnya sudah banyak. Dan contoh itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gitu. Orang-orang yang mulia seperti apa? Orang-orang yang kemudian lalai kepada Allah seperti apa kehinaannya. Dan ini saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan kesempurnaan sifat dan kekuasaan Allah, ayat 12 sampai 16. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadudul arsyil majid fa'alul lima yurid. Allah maha kuasa berbuat apa saja yang dikehendaki Allah. Perbuatan Allah nggak ditanya, kita yang akan ditanya. Peringatan keras bagi orang-orang zalim sekaligus ancaman dan teguran, juga membuka peluang bagi mereka untuk bertaubat, karena Allah sanggup menangguhkan azabnya sekaligus membalas kekejaman orang-orang zalim tersebut dengan balasan yang lebih pedih dan setimpal dengan yang dilakukan. Maka ayat ini inna batasya rabbika lasyadid, peringatan, teguran, masih ada peluang bagi mereka yang lalai, yang sewenang-wenang, yang angkuh dengan semua yang dia miliki, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah bisa membalas. Dan kalau sudah balasan Allah berikan, gak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, innallaha yumli adz-zalim, sesungguhnya Allah menangguhkan azabnya, sanksinya kepada orang yang zalim. Fa idza akhadahu, begitu Allah menimpakan balasan untuk orang zalim, lam yaflidhu, enggak ada satupun nanti yang akan bisa menyelamatkan, enggak ada satupun yang bisa menghindarkan. Kemudian Rasulullah membaca ayat kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid.
Maka bagaimanapun kekufuran yang dilakukan, bagaimanapun kezaliman yang dilakukan, bagaimanapun makar yang dibuat, semuanya itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka orang mukmin enggak usah khawatir. Wa makaru wa makarallah. Mereka bisa membuat makar, tapi Allah juga bisa. Gitu. Allah memberikan perlindungan. Nah, ini saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur wadud. Allah Maha Pengampun, lagi Maha penuh kasih sayang. Allah lah yang menciptakan dari awal, tidak ada yang mengawalinya. Allah yang terakhir, tidak ada yang datang setelahnya. Besarnya karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kezaliman yang dilakukan hambanya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat untuk hambanya. Sebesar apapun kesalahan itu Allah sediakan. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat Al-Buruz ini Allah tutup ayat 17 sampai ayat 22 yaitu belajar dari kisah masa lalu. Kalau di zaman yang belum begitu jauh dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu kisah Ashabul Uhdud, kemudian kita diajak untuk ngambil pelajaran yang lebih jauh lagi, yaitu siapa? Hal ataka hadisul junud. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum yang dulu menentang Allah Subhanahu wa taala? Fir'auna wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladina kafaru fi takdzib. Tapi mereka mendustakan, selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Mereka tidak sedikit pun bisa lepas. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kita diajak untuk mengambil pelajaran. Yang pelajaran ini tidak ada seorang pun mendustakan akan kebenarannya, karena bukti otentiknya ada. Gitu. Jasadnya Fir'aun ada, peninggalan kaum Samud ada, peninggalan kaum Ad itu ada. Gitu. Para arkeolog menemukan itu. Ini bukti nyata. Untuk mengambil pelajaran gitu. Umat-umat sebelumnya yang ingkar kepada Allah, di mana mereka sekarang? Yang angkuh dengan kekuatannya. Fir'aun nggak ada yang ngalahi kekuatannya. Pasukannya terkuat. Nggak ada yang ngalahin kekuatan Fir'aun pada saat itu. Tapi habis, apalagi yang lebih kecil dari Fir'aun. Agar kita mengambil pelajaran, di mana mereka sekarang dengan kesombongan, keangkuhannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga akhir mereka saat mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran bagi kita semuanya, orang-orang beriman. Nah, ketika itu semuanya hadir dalam kehidupan kita, maka akan menumbuhkan rasa khauf, rasa khawatir, juga sekaligus akan menumbuhkan rasa roja. Yang dari itu kemudian akan tumbuh rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan, dijaga oleh Allah. Dan semoga dengan kita membayangkan yang sedemikian, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang sedemikian, menjadikan kita semakin istiqomah di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan apapun, seberat apapun tidak menghalangi taat kita kepada Allah. Semudah apapun larangan Allah ada di depan kita, kita terjaga untuk tidak melakukannya. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita di surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala karunikan kita keturunan generasi sebagaimana Ashabul Uhdud yang tumbuh dalam pendidikan yang baik, kemudian menjadi generasi yang berperan serta berkontribusi dalam kebaikan untuk kejayaan umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita tadabburi bersama. Kalau nanti ada pertanyaan, insyaallah kita bisa sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.